Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema gegar budaya atau kultur shock. Sebelum kami mempresentasikan materi kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Dina Inaya Mahdi, Khadijah, Amelia, Andi Maharani, Nurul Hafifah, Putri Mulani, Risa Ashara, Fitriani, dan saya sendiri Putri Ramadhani. Baik, itulah tadi anggota dari kelompok 8. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian gegar budaya atau culture shock. Culture shock atau gegar budaya adalah istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Istilah culture shock pertama kali dikenalkan oleh Calvero Albert pada tahun 1955. Menurut Samovar, Richard dan Edwin tahun 2010 mengatakan individu yang mengalami perubahan yang menyebabkan seseorang stres itu yang disebutnya sebagai gegar budaya. Artinya, gegar budaya yaitu ketidaknyamanan yang dirasakan individu termanifestasikan sebagai perasaan terasing, menonjol, berbeda sehingga memunculkan kesadaran akan adanya ketidakefektifan pada pola perilaku baru dengan lingkungan lama yang diterapkan di lingkungan barunya. Baik, dampak positif. Ada beberapa dampak positif dari perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Contohnya adalah munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan manusia. Perdagangan manusia sendiri mulai marak akhir-akhir ini, dan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Dampak positif yang kedua adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Lembaga-lembaga sosial ini memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Salah satu contohnya adalah pengalihan fungsi pendidikan usia dini. Fungsi pendidikan usia dini pada awalnya merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga, tetapi seiring dengan perkembangannya mulai muncul institusi pendidikan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dampak positif yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Melalui teknologi, masyarakat tidak hanya bisa mengakses informasi, tetapi juga bisa saling memberikan informasi. Berikutnya merupakan dampak negatif. Perkembangan teknologi, terutama masuknya kebudayaan asing, tanpa disadari telah menghancurkan budaya lokal. Dampak negatif yang pertama disebut dengan disorganisasi sosial. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melamanya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Sebagai contohnya, di era sosial media saat ini, masyarakat cenderung beralih kepada sikap individualistis atau mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan lingkungan sosial sekitar. Yang kedua adalah cultural shock atau guncangan budaya. Yang dimaksud dengan cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Dampak terburuk dari cultural shock adalah ketinggalan kondisi dan bisa menyebabkan terjadinya masalah sosial.
Dampak negatif yang ketiga adalah cultural lag. Cultural lag atau kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Cultural lag juga dapat terjadi jika terjadinya perbedaan taraf kemajuan antara berbagai daerah dalam satu kebudayaan. Reaksi pada gegar budaya atau culture shock. Reaksi pada gegar budaya atau culture shock terbagi menjadi 9. A. Antagonis atau memasuki terhadap lingkungan baru. B. Rasa kehilangan arah. C. Rasa penolakan. D. Sakit kepala dan gangguan lambung. E. Homesick atau rindu lingkungan lama atau rumah lama. F. Rindu pada teman dan keluarga. G. Merasa kehilangan status dan pengaruh. H. Menarik diri. I. Menganggap orang-orang dalam budaya tuan rumah tidak peka. Tingkatan gegar budaya atau culture shock. Tingkatan gegar budaya atau culture shock. Terdapat 4 permulaan yang terjadi pada proses gegar budaya yang terjadi di daerah baru. Permulaan pertama ialah honeymoon stage. Pada tahap ini, terjadi pada kurun waktu mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat atau ketika telah genap 1 bulan. Permulaan gegar budaya honeymoon stage akan memberikan perasaan euforia dan kebahagiaan karena ada rasa tertarik ketika tinggal di luar negeri. Permulaan kedua yaitu negotiation stage. Seseorang perantau akan mulai merasa frustasi dan memenuhi beragam rintangan maupun kesulitan yang terasa tidak ada ujungnya. Misalnya adalah ketika seseorang kebingungan harus memenuhi kebutuhan makan dengan membeli di restoran mana, tersesat saat jalan pulang, tidak terbiasa dengan pola hidup yang ada, dan lain sebagainya. Di permulaan ketiga, yaitu adjustment stage, seseorang telah berada pada daerah baru dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Sobat pintar akan mulai menerima kenyataan dan berdamai dengan realita yang ada. Perlahan-lahan, Dero Sobat Pintar akan menyesuaikan dan memahami situasi lingkungan yang ada. Pada tahap ini, biasanya perantau akan mulai membangun networking dengan masyarakat sekitar dan berusaha mempelajari bahasa, budaya, dan pola pikir yang ada dengan lebih bersungguh-sungguh. Selanjutnya, adaptation stage merupakan tahap keempat, di mana tahap ini adalah tahap terakhir gegar budaya selama di luar negeri. Seseorang akan mulai merasa nyaman dengan segala situasi hidupnya, meskipun tempat tinggalnya adalah tempat yang asing. Meskipun sudah tidak ada euforia seperti tahap pertama, seseorang yang telah berada pada tahap adaptation stage akan merasa lebih nyaman dan bahagia menetap pada tempat tinggal barunya. Faktor penyebab munculnya gegar budaya. Pertama, adanya ketegangan karena upaya untuk beradaptasi secara psikologis. Yang kedua, rasa kehilangan teman, status, profesi, dan harta. Yang ketiga, ditolak ataupun menolak anggota budaya baru. Keempat, kebingungan dalam peran, harapan, dan nilai. Yang kelima, cemas hingga jijik dan marah saat menyadari adanya perbedaan budaya. 6. Adanya perasaan tidak berdaya karena kurang atau bahkan tidak mampu mengatasi lingkungan baru. Sekian dari saya. Demikianlah tadi hasil materi yang telah dijelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.